yang bisa disuap atau disogok untuk kepentingan orang yang berperkara. Karena itu, kadang-kadang kita merasa negeri ini tidak akan kemana-mana. Hukum hanyalah bagi mereka yang memiliki uang, dan rasa keadilan seakan diinjak-injak. Baik, kali ini kita akan mengundang beberapa narasumber untuk membahas perdebatan kita kali ini mengenai lemahnya hukum yang ada di Indonesia. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu, silakan duduk. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, suatu kebanggaan bagi kami bisa mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam perbincangan kali ini ya. Wah, kami juga sangat senang Mbak bisa diundang di acara ini. Deg-degan Alhamdulillah. juga. Oh, deg-degan ya? Iya. Santai aja, santai. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mulai masuk ke dalam topik pembahasan kali ini. Baik, menurut Anda sebagai seorang hakim, bagaimana mengenai beberapa kasus yang sudah ada sejak lama namun sampai saat ini belum juga bisa untuk terselesaikan atau belum bisa untuk dituntaskan? Menurut saya, ada banyak faktor yang menyebabkan beberapa kasus yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah minimnya barang bukti yang ada sehingga kami sebagai penegak hukum tidak memiliki bukti yang kuat untuk memutuskan suatu perkara. Namun di samping hal itu, kami selaku penegak hukum berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini. Baik, jika itu memang menurut tanggapan Anda, lalu bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang pengamat terhadap kasus-kasus yang belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia ini? Berdasarkan pengamatan saya, kasus-kasus yang belum terselesaikan ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu karena kurang adanya penyuluhan tentang hukum, kurang adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak berwajib, serta kurangnya pendidikan tentang hukum. Dalam hal ini harus ada campur tangan dari beberapa pihak agar kasus yang belum terselesaikan bisa untuk segera terselesaikan. Jika ada kasus yang belum bisa terselesaikan sampai dengan sekarang, seharusnya hakim dan seluruh pihak berwajib tetap berusaha keras untuk menyelesaikan kasus agar dapat mewujudkan dan menegakkan keadilan yang ada. Untuk menyelesaikannya diperlukan bukti dan saksi-saksi yang kuat supaya tidak terjadi salah tangkap ataupun ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Jika belum ada bukti yang lengkap dan terpercaya, hakim tidak bisa memutuskannya. Jika memang seperti itu, seharusnya pihak-pihak berwajib yang ada bisa lebih bekerja keras atau berusaha untuk menegakkan keadilan yang ada. Apa yang harus dilakukan agar seseorang bisa mendapatkan keadilannya dengan penuh? Apakah harus ada uang untuk kita bisa mendapatkan suatu keadilan dengan utuh? Baik, untuk menegakkan hukum yang ada, tidak diperlukan uang sebagai syarat agar bisa mendapatkan keadilan bagi tiap orang. Semua orang yang ada bisa mendapatkan keadilan. Kami sebagai pihak berwajib yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama selalu melakukan upaya yang terbaik agar setiap individu bisa mendapatkan keadilannya. Loh, apa benar tidak diperlukan uang untuk bisa mendapatkan keadilan? Bagaimana nih menurut hakim kali ini? Kami tidak Saat ini menerima. terlihat banyak orang yang menganggap jika kita memiliki uang, maka kita akan berkuasa apapun yang terjadi. Bahkan kita bisa membeli atau menjual keadilan dengan uang itu. Dan mengapa sampai saat ini masih saja terdapat beberapa kasus penyuapan terhadap hakim dalam mendapatkan keadilan? Kami tidak menerima pemberian ataupun uang suap dari pihak manapun. Kami bekerja sesuai dengan tugas kami dan tanggung jawab yang kami punya. Mungkin ada hakim yang mau disuap, tapi tidak. Saya tidak mau menerima sama sekali uang dari pihak manapun. Berarti dari jawaban Anda sudah bisa dikatakan bahwa sebenarnya keadilan di Indonesia masih sangat terpuruk. Contohnya saja masih banyak kasus hakim yang mau disuap demi suatu keadilan. Bukannya itu sudah sangat melanggar tugas dari hakim yang adil itu sendiri? Apakah sumpah yang kalian ucapkan hanya semata-mata sebagai formalitas? Loh, sumpah yang diucapkan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi diucapkan karena amanat undang-undang, diucapkan dengan atas nama Tuhan Yang Maha Esa,
Sumpahnya adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, tidak melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang bertentangan dengan sumpah jabatan. Pengingkaran atas sumpah jabatan membawa konsekuensi dengan dicabutnya jabatan tersebut, bahkan dapat dikenai ancaman pidana. Oleh karena itu, setiap hakim dalam menjalankan profesinya harus amanah, harus menyatu antara ucapan dengan perbuatannya. Hakim yang akan disuap seharusnya akan merasa hina, tidak mau menerima uang tersebut, karena uang tersebut bukan miliknya, meskipun nilainya sendiri melebihi gajinya. Hakim yang mau disuap adalah hakim yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. Hakim bekerja seharusnya bukan untuk mencari fasilitas, namun berhikmat untuk menegakkan keadilan. Waduh, sepertinya kondisi kita mulai memanas kali ini. Tenang dulu. Kami akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk menanggapi perdebatan kita pada hari ini. Baik, dipersilakan untuk audiens yang ingin menanggapi perdebatan untuk bertanya. Bagaimana tanggapan Anda untuk hakim yang menerima suap? Dan apakah mereka itu hilaf dalam menerima suap? Baik, itu pertanyaannya sangat bagus ya. Silakan untuk hakim, bagaimana tanggapannya? Baik, tindakan menerima suap oleh seorang hakim adalah tindakan yang tidak legal dan tidak etis. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut di bawah hukum. Meskipun mungkin ada berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ini, itu tidak dapat dibenarkan dan harus dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Hilaf atau tidak, hakim adalah pihak yang seharusnya memberikan keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Sehingga tindakan menerima suap sangat serius dan merusak kepercayaan pada sistem peradilan. Saya sebagai seorang hakim yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada, juga tidak membenarkan perilaku hakim di luar sana yang menerima suap dengan mudah karena ulah oknum hakim. Saya ikut merasa malu. Seluruh hakim di Indonesia jadi dinilai menerima suap dan setiap menjalankan tugasnya. Jika seorang hakim tidak mematuhi tugasnya untuk memberikan keadilan dan mematuhi hukum dengan baik, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tugas seorang hakim yang adil. Ini adalah masalah etika dan profesionalisme yang serius dalam sistem hukum kita. Dan pelanggaran semacam itu dapat mengancam integritas sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan juga keadilan dengan penuh. Jika ada keraguan tentang tindakan seorang hakim, biasanya akan ada mekanisme pengadilan atau lembaga-lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menangani pelanggaran etika atau tugas hakim tersebut. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan untuk tamu kita yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam perbincangan kali ini. Semoga harapannya di kemudian hari hukum yang ada di Indonesia bisa semakin adil kepada setiap manusia yang ada ya. Benar sekali. Terkadang memang tidak ada kebijakan yang benar-benar bijak dan juga keadilan yang benar-benar adil. Saya Marcella Salmastiawan, terima kasih sudah ikut menghadiri acara kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.